Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Hari ini pembahasan kita adalah seni interaksi Rasulullah, kitab yang kita baca. Hari ini adalah bab tentang ta'amul Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'al munafiqin. Bagaimana interaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kaum munafik. Sebelum pembahasan ini saya awali dengan tilawah beberapa ayat. Mudah-mudahan dengan tilawah ini menjadikan kita semakin mencinta Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Sadaqallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan tentang masalah interaksi Rasulullah dengan munafik hari ini perlu untuk kita tadabburi kembali, apalagi tentang munafik ini sampai ada ayat khusus, surat khusus mengenai hal ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah zaman banjir informasi. Zaman banjir informasi berbeda dengan zaman dulu. Hari ini semua informasi bisa kita akses secara bebas. Informasi apapun hanya dalam genggaman tangan melalui handphone. Kita kebanjiran berita, otak kita penuh. Terkadang beritanya manfaat, terkadang beritanya itu enggak manfaat. Dan berita yang kita baca hari ini bukan hanya berita lokal, bukan hanya berita tentang kelapa dua wetan, enggak. Berita tentang Amerika bisa kita akses. Berita tentang ekonomi, berita tentang hiburan, berita tentang masalah agama. Sehingga orang-orang hari ini semuanya punya maklumat, punya pengetahuan yang sangat banyak. Kalau tidak punya saringan, maka terkadang berita apapun dianggap sebagai kebenaran. Terus pokoknya ada berita begitu, pokoknya saya kemarin lihat berita begitu. Akhirnya semuanya masuk, terkadang sampai mempengaruhi cara beragama kita. Pandangan kita terhadap sesuatu itu kadang ditentukan oleh nonton film. Padahal film itu hiburan, tapi kadang masuk ke dalam otak sehingga menjadikan itu sebuah keyakinan. Ada satu pembahasan di Arab Saudi dibahas oleh para masyayikh di sana. Judulnya unik, bahaya film Korea. Kenapa film Korea sampai menjadi pembahasan? Untuk generasi muslim, mengapa film Korea sampai dibahas demikian rupa?
film Korea yang cinta-cintaan, yang pacaran-pacaran, yang kemudian hidupnya glamor, semuanya punya mobil, punya jas yang mewah, rumahnya bagus, hidupnya senang-senang. Ternyata film itu mampu mentransfer satu kebiasaan di negara tertentu, atau mungkin itu sesuatu yang sebenarnya nggak sungguh-sungguh, murni hanya film, kemudian kaum muslimin membayangkan pada dunia nyata. Makanya orang Indonesia ini banyak yang tergila-gila Korea. Film Korea laris ditonton oleh anak muda. Artis-artis Korea datang ke Indonesia di bandara penuh. Apa yang disorot oleh saya ini satu, film Korea menyebabkan anak-anak tidak punya hero beragama. Mengapa? Karena di dalam film Korea yang ditampilkan hanya senang saja, dan tidak ada satupun di sana yang membahas tentang agama. Kebahagiaan ini pokoknya kita usaha bahagia, tidak disangkutkan dengan agama apapun. Terkadang filmnya itu yang nggak ada orang sholat, yang nggak ada orang ke gereja, yang nggak ada orang, intinya pisah dengan agama sama sekali. Maka menimbulkan persepsi bahwa orang itu bisa bahagia tanpa agama. Orang bisa bahagia tanpa agama. Orang bisa kaya tanpa berdoa. Orang bisa maju tanpa bergantung pada Tuhan manapun. Ini bahaya. Yang kedua, tidak punya kecemburuan dalam agama. Di dalam film, pacaran dengan ini, besok selingkuh dengan ini, besoknya lagi pacaran dengan sono, dan lain sebagainya. Karena itu merupakan sesuatu yang asyik ditonton, pada akhirnya yang awalnya memandang zina sebagai dosa, lama-lama terbiasa. Dan memang begitu namanya anak muda. Ya begitu namanya memang pergaulan. Akhirnya yang awalnya orang Islam mandang itu sebuah dosa, karena asiknya nonton film, tidak memandang lagi itu sebuah yang berbahaya. Yang ketiga terkait dengan bagaimana memandang masalah rezeki. Karena banyaknya film itu kemudian menampilkan kemewahan, nggak ada orang miskin. Di film itu nggak ada orang miskin. Akhirnya apa yang terjadi? Orang tidak ridho dengan takdir. Ketika yang nonton itu hidupnya itu sempit rezekinya. Kenapa kok saya nggak kayak itu? Kenapa? Lihatlah bagaimana hari ini informasi masuk sebegitu dahsyatnya. Maka kita hari ini membahas tentang ta'amul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ma'al munafikin, karena hari ini sangat pentingnya kita bahas ini, karena kenyataannya banyak sekali tanda-tanda kemunafikan dalam tubuh umat, dalam tubuh umat Islam banyak tanda-tanda itu. Tapi kita belajar bukan untuk menilai satu orang per satu orang. Nah, tandanya ada, berarti dia munafik, tidak boleh. Justru kita belajar tentang masalah kemunafikan untuk kita sendiri berhati-hati. Kemudian bagaimana kita mengatur keluarga supaya tidak sampai terjatuh kepada sifat kemunafikan. Bagaimana kita menjaga lingkungan supaya semuanya imannya sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'amul Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'al munafiqin. Laqad kana nabiyuna Muhammadun yu'amilu kulla fi'atin minan nasi hasba ma yaqtadihi wad'ahum wa halahu. Wa inna minal fi'at allati yanbaghi lana an naqif 'indaha linanzura kaifa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'amilu fi'atul munafiqin. Wahum alladzina adharul iman wa abtinu al-kufr. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan siapa saja, sesuai keadaan mereka, dan termasuk
yang dimuamalai Rasulullah SAW yang perlu kita perhatikan adalah muamalah Nabi dengan para orang-orang munafik. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekafiran. Jadi munafik itu kalau kita pelajari dari guru-guru kita, dari Quran, dari hadis Nabi SAW, munafik itu ada dua. Munafik secara lisan, secara amal, dan munafik secara i'tiqad. Kalau secara amal jelas, apabila dia berkata berdusta, apabila dia berjanji mengingkari, apabila dia diberi amanah berkhianat, itu munafik. Tapi yang lebih parah adalah munafik i'tiqad, ngaku muslim padahal tidak muslim, ngaku muslim tapi nggak sholat. Ayo hati-hati, munafik i'tiqad. Wa min abrazi sifatihim, sebelum kita membahas tentang bagaimana muamalah Rasulullah, kita membahas tentang sifat-sifat orang munafik. Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Surat Al-Baqarah ayat 8. Dan di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka tidak beriman. Di antara manusia ada orang yang mengatakan saya iman kepada Allah, saya iman kepada hari akhir, tapi sebenarnya mereka tidak beriman. Orang iman gandengannya amal. Hari ini Pak muncul satu fenomena, yaitu diskusi bebas. Sekarang itu di Facebook, di Instagram, di TikTok, ataupun di media sosial yang lain muncul diskusi bebas tanpa batas. Baru kemarin saya membaca satu diskusi bebas itu. Contohnya, ada satu komentarnya, orang mengatakan sebenarnya azab kubur itu tidak ada, itu hanya doktrin supaya manusia hanya ngikut ajaran guru. Ya, sebenarnya azab kubur itu tidak ada, itu doktrin hanya untuk menakut-nakuti manusia supaya mengikuti ajaran guru. Guru itu siapa? Ajaran guru itu maksudnya guru pasir saja. Di Mekah sana guru pasir, artinya itu adalah ajaran Rasulullah. Itu hanya untuk nakut-nakuti. Komentarnya banyaknya luar biasa, dan semuanya menunjukkan bahwa saya pun juga nggak percaya. Mana ada azab kubur, mana ada azab kubur, saya juga nggak percaya. Itu mah akal-akalnya para habib saja, itu mah akal-akalnya para kiai saja, supaya semuanya ngikut dan semuanya kemudian bisa disetir oleh mereka. Coba bayangkan. Ini kan sebenarnya perkara simpel. Ada orang komentar cuma status pendek, tapi dari komentar yang ada menandakan bahwa umat Islam Indonesia yang komentar itu banyak yang rapuh iman. Rapuh iman. Buktinya apa? Komentar sedikit, komentarnya sudah sedemikian. Ya Allah, inilah kondisinya. Itu kalau di dalam Al-Quran itu sama dengan ayat yang tadi. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia
dia mengatakan saya beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal barzakh, alam ketika kita sudah mati itu bagian dari pembukaan di akhirat, pembukaan. Hidup di dunia sudah habis, mulai di alam barzakh, dari alam barzakh nanti menuju akhirat. Mukadimahnya dia sudah nggak percaya. Itu untuk nakut-nakuti saja. Coba lihat. Berarti kalau melihat dari ayat itu tanda kemunafikan jelas. Jelas sekali. Oh, berarti Masya Allah di negeri kita banyak orang-orang yang sebenarnya kalau kita nilai dengan kacamata ayat, orang ini masuk golongan munafik. Tapi kan kita harus betul-betul tabayun kalau ada orang begitu. Sampai ngomong begitu kenapa Mas? Dasarnya apa? Kalau dasarnya kebodohan, berarti harus diajari, diberitahu ilmu yang benar. Tapi kalau dia sudah pernah belajar, kok tetap meyakini bahwa azab kubur gak ada, azab akhirat gak ada, padahal dia tetap sholat, berarti dia golongan orang yang disebutkan dalam ayat. Allah sudah menyebutkan bahwa ada orang yang mengaku iman kepada Allah dan hari akhir, padahal sejatinya mereka tidak beriman. Ini hati-hati. Masalah yang demikian ini banyak variannya. Orang yang tidak percaya dengan azab. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Ciri yang kedua adalah suka menipu. Menipu apa? Menipu Allah dan menipu orang beriman. Bagaimana tipuan yang dimaksud? Tipuan yang dimaksud adalah kalau banyak orang pakaiannya pakaian orang Islam, kalau sendirian Islamnya dicopot. Kalau lagi bersama orang banyak pakaiannya pakaian Islam, kalau lagi sendiri Islamnya dicopot. Kalau lagi banyak orang diajak sholat, oh ya Pak, Masya Allah ya, makasih sholat, pakai sarung, pakai peci. Tapi kalau sendiri nggak sholat, lagi di perjalanan nggak mau sholat, lagi safar nggak mau sholat, lagi rekreasi nggak mau sholat. Pokoknya kalau nggak sama orang nggak mau sholat. Tapi kalau nanti ketemu tetangganya lagi sholat lagi, oh ya Pak, makasih udah diingetin, pakai sarung lagi. Tapi kalau sendirian nggak mau sholat. Itu namanya menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Kalau tetangganya ditanya, Pak gimana orang itu? Oh Masya Allah itu orang soleh yang luar biasa itu. Oh ya pada pokoknya orang di rumah dia selalu sholat di masjid. Tapi giliran dia nggak ada di lingkungan, dia nggak sholat. Hati-hati dengan fenomena demikian. Kalau ada orang ketika dengan banyak orang semangat ibadah, ketika nggak bersama orang kok ibadahnya mah, hati-hati. Ini pertanda dalam jiwa ada sesuatu. Kalau ada orang semangat, kalau nggak ada orang semangat hilang. Hati-hati. Harus segera ditanggulangi. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Bahkan kadang kalau ngomong fasih, kalau ngomong fasih luar biasa. Oh saya tahu dalilnya apa, itu dalilnya begini. Oh itu dalilnya begini saya tahu Pak. Gitu. Tapi kenyataannya untuk beramal tidak bisa, hanya hafal dalil. Sehingga orang yang ketemu, kalau ketemu dia, oh Masya Allah itu orang soleh Pak, dalilnya hafal semua itu. Tapi giliran masalah beramal, tidak mampu. Apakah ada orang begitu? Ada. Ya. Terkadang meremehkan. Ya. Pak sampai kok nggak sholat jamaah Pak? Hanya cuma sunnah. Dalilnya kan saya tahu, dia tahu sholat jamaah itu
lebih baik pahalanya 27 dibandingkan sholat sendirian. Oh nggak jamaah, cuma sunnah, meremehkan. Bagaimana tahu? Jadi orang kalau ketemu dia itu menganggapnya dia orang alim karena tahu dari Quran dari hadis. Tapi dalam praktek amal dia kadang nggak mau. Ya. Jadi yang kedua suka menipu. Ya. Yang menipu adalah penampilannya, yang menipu adalah lisannya. Selalu menampakkan keislaman, padahal tidak begitu kenyataannya di dalam hatinya. Yang ketiga, tanda orang munafik adalah al-ifsadu fil ardi, berbuat kerusakan di muka bumi. Orang beriman suka membangun, orang munafik suka merusak. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Apabila dikatakan kepada mereka janganlah berbuat kerusakan di muka bumi, mereka mengatakan sesungguhnya kami sedang membangun, kami sedang memperbaiki. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketahuilah sesungguhnya mereka lah orang yang merusak, tapi mereka tidak merasa. Nggak merasa, Pak. Merusak itu nggak merasa. Contoh kasus viral yang sekarang ada, korupsi besar tentang kuota internet. Kuota apa itu? Kuota internet apa kuota haji? Kalau kuota internet kan gampang, cuma kuota internet. Ini kuota haji. Sudah ada tersangkanya, sudah ada ininya. Sedih, Pak. Kalau kita bilang, loh, kamu jangan merusak dong. Itu ada orang ngantri begini nggak jadi berangkat, jangan merusak. Loh, siapa yang merusak? Kok justru kita ngambil tambahan kuota? Ada aja dari itu. Tapi kita tidak sedang menuduh siapa-siapa. Tapi inilah kondisi di negeri kita. Lihatlah sampai ibadah saja dicurangi. Orang mau ibadah dizalimi, ini zalimnya luar biasa, Pak. Di atas kezaliman-kezalimannya, Pak. Kalau orang membunuh orang satu, bunuh orang, itu kerugiannya satu. Ya udah, bunuh satu orang. Tapi kalau sampai kerugian triliunan, ribuan orang yang ngantri gak jadi berangkat ibadah haji, itu kan zalimnya bertumpuk-tumpuk, menghalangi orang ibadah ke jalan Allah. Nah, menghalangi orang ibadah itu bahkan bukan orang munafik lagi. Alladzina kafaru yasudduna an sabilillah. Orang-orang kafir itu senengannya ngerintangi orang ke jalan Allah. Jadi itu ada orang ternyata ada korupsi haji, dan itu jumlahnya nggak sedikit, merugikan ribuan orang. Tapi itu terjadi. Ayatnya berbunyi, apabila dikatakan jangan merusak, saya nggak merusak, saya bangun, saya sedang memperbaiki. Dan dikatakan di tafsir Ibnu Katsir, al-fasadu wal kufru wal amal bil maksiyah. Merusak itu artinya kufur, yang kedua semua jenis maksiat itu merusak, dan korupsi itu adalah maksiat yang besar. Ini contoh saja. Ya, orang merusak itu kadang nggak terasa. Makanya Allah sampaikan, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketahuilah bahwa mereka itu hanya merusak, tapi mereka nggak merasa. Nah, nggak merasa itu yang repot. Korupsi nggak merasa dosa, itu repot. Wah, udah jelas-jelas zina
dunia kok nggak merasa dosa, repot. Orang punya proyeknya 1 miliar, ternyata jadinya proyek hanya senilai 100 juta, nggak merasa lagi, itu repot. Secara aturannya suruh bangun jalan dengan tebalnya 30 cm, ternyata ketika jadi hanya 10 cm, yang 20 cm dimakan aspalnya. Nah itu berarti kan repot. Itu ngomongnya sudah berani. Nah, ini kan Masya Allah, ini ciri orang munafik. Dan di sekeliling kita orang merusak itu banyak, tapi nggak terasa. Merusak itu boleh jadi merusak generasi. Merusak generasi. Beberapa waktu yang lalu ada yang berita yang orang ketangkep di depan bar Ciracas. Apa itu kasusnya? Jualan pil yang bikin orang mabuk itu di depan belakang olahraga. Kayak gitu itu perasaan dia saya cuma jualan, jualan itu merusak orang. Ya orang cari ekonomi, iya cari ekonomi, tapi kamu merusak orang. Dapat untung untuk keluarga, betul, dapat duit dibawa pulang untuk nyekolahkan anak, untuk ngasih nafkah istri, iya, tapi di sisi lain merusak generasi. Ya, itu kan dekat sekitar kita, Bogor Ciracas itu kan dekat dari sini. Ketangkep jualan yang nggak benar. Itu konon katanya yang di pasar Rebo kalau malam-malam celananya pendek-pendek perempuan itu, ya itu yang pasar Rebo. Saya nggak tahu, katanya orang-orang itu ya jualan apa ya entahlah. Makanya jam 12 pasti mangkal di situ banyak kali sari macam-macam. Ya saya juga nggak pernah ngambil, nggak pernah nanya Pak. Tapi cuma saya dengar dari orang-orang katanya sih itu jualan. Apakah itu kemudian ada yang menetapkan? Oh alam saya nggak tahu. Ya saya juga mampir khawatirnya nggak kuat mau negur malah nanti repot nanti. Tapi apakah sudah ada yang negur? Apakah ada yang menetapkan? Oh alam. Apakah orang merasa kemudian itu perlu ditertibkan? Padahal itu rusak. Itu rusak. Walakinlah yashkurun, tapi nggak merasa kalau itu rusak. Kadang masyarakat sudah nggak mau tahu. Ya namanya orang cari rezeki, Pak. Itu bukan rezeki, cari penyakit namanya, bukan cari rezeki. Tapi itulah yang terjadi. Perusak di sekitar itu banyak. Tapi karena banjirnya informasi, orang sudah nafsi, makanya sudah nggak ada kepedulian lagi. Oh itu kemungkaran Pak. Lah iya mau dia mati, gimana? Saya itu harus ngapain? Pejabatnya yang harusnya menertibkan itu kan harusnya dinas sosial, gitu ya. Itu juga cari rezeki, Pak, cari duit. Mau gimana lagi? Saya juga kalau nangkep nggak bisa ngasih kerjaan, repot. Kalau ayatnya mereka itu sebenarnya merusak, tapi mereka tidak menyadari, tidak merasa. Nah itu contoh di sekitar kita Pak. Saya juga nggak bisa merubah tiba-tiba kok bagaimana. Itu dengar saya begitu. Tapi nggak berani nuduh bagaimana pun. Tapi itu nyata di depan mata kita. Nah itu contoh. Al-ifsadu fil ardi. Jadi merusak di muka bumi, di mana ada dia pasti merusak. Orang munafik itu ciri-cirinya dimanapun ada dia pasti merusak. Dia lagi jabat, orang kalau daftar harus bayar ke dia, merusak. Kalau jabat pasti meres bawahannya. Wah ini kalau mau masuk ya lewat saya, kalau lewat saya ya harus bayar. Kalau enggak bayar nggak akan saya masukin, itu merusak. Dan itu sudah terbiasa di negeri kita kayak gitu, merusak. Tapi yang bersangkutan tidak pernah merasa, ya, tidak pernah merasa. Jadi tolong kita ini harus merasa, kalau merusak itu kita harus merasa.
idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Apabila mereka berjalan bekerja di muka bumi, mereka itu merusak pertanian, merusak keturunan. Wallahu la yuhibbul fasad. Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Jadi merusak generasi, merusak pertanian, merusak semuanya. Itu orang-orang. Jadi kalau kita semuanya jangan merusak, ya jangan merusak. Poin yang ketiga, ya, poin yang keempat, ya, tanda orang munafik at-tasaqul anil ibadah, berat ibadah. Ini kalau kita praktekkan atau kalau kita nunjuk orang dengan ayat ini, maka barangkali menemu banyak orang. Makanya saya bilang kita belajar ini bukan untuk menghakimi orang, tapi supaya kita berhati-hati. Kalau kita nemu orang dengan sifat yang demikian, kalau kita mampu menasihati dengan cara yang bijaksana. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, padahal sejatinya Allah mengembalikan tipuan kepada mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, berdirinya dengan malas, mereka riya, pamer kepada manusia, dan tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Orang munafik itu sukanya nampakkan dohir. Ini munafik yang digambarkan di ayat ini adalah munafik di zaman Nabi. Orang munafik di zaman Rasulullah itu sholatnya jamaah. Abdullah bin Ubay bin Salul, gembongnya orang munafik, itu sholatnya di belakang Rasulullah. Jadi kalau digambarkan di ayat ini, di zaman Nabi itu orang munafik sholatnya berjamaah. Orang munafik sholatnya berjamaah. Hari ini nggak mau dituduh munafik, tapi nggak mau sholat. Orang munafik sholatnya berjamaah. Coba bayangkan, orang munafik bukan sholatnya berjamaah. Nah hari ini orang yang nggak mau dituduh munafik, nggak mau sholat jamaah, bahkan nggak sholat, terus jadi apa dia? Orang munafik itu kalau sholat males, berangkat ke masjid tapi males, dan tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Mengapa? Karena memang tujuannya sholat itu untuk riya, untuk pamer doang. Sampai harus tahu saya ini sholatnya juga jamaah begini-begini. Tapi kalau lagi di rumah hilang sholatnya. Tidak nyaman hanya karena lingkungan saja. Kalau saya nggak sholat nggak enak sama Pak Haji, tiap pagi sampamu, ya udah saya ke masjid. Saya kalau nggak ke masjid nggak enak sama tetangga, dilihatin tetangga kok nggak enak. Tapi kalau di rumah hilang sholatnya. Dan orang munafik begitu. Dulu di zaman Nabi, orang munafik itu sholatnya berjamaah. Bagaimana kiranya hari ini ada orang agamanya Islam, sholat jamaah pun tidak, sholat wajib pun di rumah juga tidak. Kira-kira ini masih masuk munafik atau bahkan lebih parah dari itu? Hebat. Di zaman Nabi orang munafik masih sholatnya jamaah. Orang sekarang agamanya Islam sudah
sudah nggak sholat jamaah, nggak sholat wajib 5 waktu buat di rumah. Kira-kira ini lebih parah dari munafik atau tidak? Lebih parah. Makanya kalau kita ini lihat hadis Nabi, hadisnya keras banget Pak. Ada hadis yang sangat keras. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita orang Islam dengan yang bukan Islam itu adalah sholat. Siapa yang meninggalkan sholat dia kafir. Ini hadisnya keras banget. Orang yang nggak sholat itu kafir. Tapi kemudian mazhab Syafi'i memberikan alasan-alasan. Ini sholatnya karena apa? Karena males atau karena mengingkari kewajiban. Kalau mengingkari kewajiban jelas kafir. Tapi kalau nggak mengingkari, dia masih sadar sholat itu wajib, sholat itu harus dikerjakan, tapi dia males, maka belum dihukumi kafir. Nah, ini di mazhab Syafi'i masih ada perincian. Tapi intinya, ayo kita berusaha untuk kita dan keluarga kita semuanya menjadikan sholat. Ya, jangan sampai kita nggak menjadikan sholat. Afdalus sholati 'alal munafiqi sholatul 'isya wa sholatus subh. Law ya'lamu ma fihima la atawhuma walau habwan. Yang paling berat bagi orang munafik itu sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah. Seandainya mereka tahu keutamaan dua sholat ini, niscaya mereka akan berangkat sekalipun berangkat. Kalau tahu keutamaannya, maka barang siapa sholat isya berjamaah itu seperti sholat separuh malam. Siapa yang sholat subuh berjamaah seakan-akan dia sholat semalam suntuk. Tertarik nggak Pak kira-kira? Ada hadis mengatakan siapa yang sholat isya berjamaah itu dihitung seperti sholat setengah malam penuh tanpa istirahat. Siapa yang sholat subuh berjamaah itu terhitung seperti orang sholat sunnah semalam suntuk dari mulai setelah sampai subuh. Tertarik ya Pak? Tapi ada orang tak tertarik. Kalau kita tertarik, alhamdulillah. Tapi hari ini banyak orang tidak tertarik lagi dengan janji-janji Allah dan Rasulullah. Ya. Jadi jangan sampai kita berat untuk ibadah, Pak. Diringankan. Ya. Caranya supaya ringan bagaimana? Kalau dengar adzan langsung ucapkan alhamdulillah. Allah Akbar, alhamdulillah sudah sholat, sudah waktu sholat. Jawab adzan Allah Akbar, Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Itu kalau kita rutinkan itu, nanti berangkat ke masjid juga enggak berat. Kalau kita mempersiapkan hati kita. Jadi waktu sholat tiba, alhamdulillah, waktu sholat sudah tiba, saatnya saya meninggalkan pekerjaan saya untuk menuju masjid. Baik. Yang selanjutnya ciri orang munafik adalah as-sukhriyah minal mu'minin, mengejek orang beriman. Jadi orang beriman jangan diejek, Pak. Ya. Alah kang sampai sholat jengkang-jengking enggak kaya-kaya. Sampai kang katanya tahajud bikin kaya. Sampai tahajud perasaan saya dari kecil tahajud, sekarang kok kere, gimana kamu? Mendingan saya gak begitu sholat, punya mobil, punya rumah. Kayak gitu ucapan orang munafik, Pak. Hati-hati. Ayatnya mana? Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un.
yastakzibun. Ayat ini berkenaan dengan orang munafik i'tiqadi. Orangnya sebenarnya nggak beriman, tapi menampakkan iman. Kalau mereka ketemu dengan orang beriman, mereka mengatakan aku beriman. Tapi kalau mereka kembali kepada kelompok mereka sesama orang munafik, mereka mengatakan sebenarnya saya hanya ngejek mereka saja. Dan mengejek orang beriman itu bahaya. Mengejek orang beriman itu bahaya, apalagi kalau mengejek masalah ibadah. Ya tadi itu contohnya, Kang sampean itu sholat, dia kata sholat duha kaya, sampean duha dia balik gak kaya, mendingan ke Gunung Kawi. Oh mendingan ke Gunung Kawi. Nah tahu ke Gunung Kawi ngapain Pak? Pesugihan. Sampean sholat duha gak kaya, mendingan ke Gunung Kawi saja, cepat sugih. Ini ucapan orang munafik, meremehkan orang beriman. Ibadahnya diremehkan, ya, ibadahnya diremehkan, syiar-syiarnya diremehkan, orang baca Quran diremehkan. Ya Allah, nggak boleh. Ya, Masya Allah. Jadi jangan sampai kita meremehkan orang beriman, ya, orang beriman. Dan ini memang sampai sekarang orang-orang Islam itu juga jadi candaan di kancah dunia. Mengapa? Karena negeri-negeri miskin, ya, yang digolongkan oleh penilaian tertentu sebagai negeri miskin, banyak juga negerinya orang Islam. Makanya dijadikan bahan olok-olokan. Padahal yang namanya rezeki itu ya kita sudah berusaha, tapi mau Allah takdirkan begitu. Dulu yang ngikut Rasulullah, di sekeliling Rasulullah itu juga orang yang ekonominya nggak dapat. Banyak yang nggak makan berhari-hari dan lain sebagainya, ya begitu itu. Ya. Tapi masalah iman itu kan bukan dilihat dari masalah rezeki. Makanya ayat yang saya baca tadi dalam sholat, ya itu adalah ada orang-orang yang kalau dimuliakan oleh Allah dengan harta, mereka mengatakan Allah memuliakan saya. Kalau sedang miskin, bahwa Allah menghinakan saya. Nah itu nggak boleh, ya nggak boleh. Jadi jangan sampai kita merendahkan orang beriman, para hadirin yang dimuliakan Allah. Ya bagaimanapun dia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya, ciri orang munafik adalah muwalatul kufar wa taqwiyatu azaimihim. Tanda orang munafik itu adalah lebih senang gabung sama orang kafir dan menguatkan golongan mereka. Senang kalau sama orang kafir itu senang, tapi kalau sama orang sama beriman nggak senang. Makanya kalau kemudian ada misalkan gerakan boikot, karena Palestina sedang dibombardir, Palestina sedang dihancurkan, penyokong Israel dari produk-produk tertentu, ayo boikot, nggak mau. Ngapain boikot? Bahkan sekedar hatinya untuk sekedar ya dalam waktu sebentar ayo ikut gerakan untuk kemudian nolong saudara kita di Palestina, ngapain? Itu kan urusan negara lain, ngapain kita urusin negara orang? Tuh negara sendiri aja masih berantakan, ngapain urusin negara orang? Padahal Allah telah memberikan satu aturan atau satu ikatan persaudaraan yang kuat. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu bersaudara. Jadi sudah bukan masalah negeri lain, tapi orang Palestina itu orang Muslim, orang beriman. Kita orang beriman itu bersaudara. Itunya dihapus sama dia. Yang dilihat adalah negaranya. Oh itu negara lain kok. Dia tidak memandang bahwa Quran mengajarkan orang mukmin bersaudara. Jadi memandang Palestina itu bukan sekedar negara, tapi memandang bahwa orang Palestina itu orang beriman, orang Islam. Maka kita itu kalau nolong orang Palestina dasarnya bukan antar negara,
innamal mu'minuna ikhwah. Itu aturan Quran. Tapi kadang orang lebih bela Israel. Lihatlah sekarang debat-debat yang ada di TV. Yang bela Israel siapa? Yang ada orang Islam juga agamanya. Oh, bela mati-matian Israel. Ya itu salahnya sendiri, orang Palestina nyerang duluan. Itu kalau orang Palestina nggak nyerang duluan, nggak mungkin dihancurkan Israel. Dan padahal Masya Allah, cuma nyerang itu karena bertahan. Nah, itu contoh. Jadi kalau ciri-ciri orang munafik adalah lebih senang gabung sama orang kafir, lebih senang gabung sama orang kafir dan memanfaatkan mereka. Makanya nggak heran dibela mati-matian. Pokoknya ini kita harus menghabisi orang-orang Islam yang merecokin. Ya, makanya nggak heran kemarin itu, mohon maaf, penasehat organisasi besar di Indonesia ternyata penasehatnya salah satunya orang dari luar negeri, teridentifikasi Yahudi pula. Masa untuk penasehat organisasi besar? Ya nggak usah saya sebut. Itu kan sudah nggak masuk akal. Ya nggak apa-apa lah ada orang marah ngomong begini, mungkin kenyataannya begitu. Itu nggak boleh. Ya, jadi mu'alatul kufar wa taqwiyatu azaimihim. Ya. Sebagai penutup ayatnya saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Basyiril munafiqina bi anna lahum 'adzaban alima. Alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Ayabtaguna 'indahumul 'izzata fa innal 'izzata lillahi jami'an. Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang munafik bahwasanya bagi mereka adalah adab yang pedih. Siapa orang munafik? Yaitu orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin mereka dan meninggalkan orang-orang mukminin. Apakah mereka mengharapkan dari orang-orang kafir itu kemuliaan, padahal kemuliaan itu hanya milik Allah? Nyari apa memang orang kafir? Nyari kemuliaan, nyari harta dunia. Saya kalau di sini nggak dapat apa-apa, mendingan bila sono dapat duit banyak. Nah, itu namanya nyari kemuliaan. Makanya dulu zamannya Islam liberal sampai sekarang juga ada. Itu sekolahnya disekolahkan sampai tinggi-tinggi. Kader-kader yang cerdas-cerdas dibawa ke sono, dicuci otaknya, sampai akhirnya pulang-pulang menjadi orang liberal. Lihat tuh, dulu yang rame jilbab tidak wajib. Itu munculnya dari siapa? Orang liberal. Boleh nikah sesama jenis karena cinta, tidak boleh dipaksakan. Siapa mereka? Orang liberal. Dia pakai peci. Siapa yang membela LGBT itu? Ya mereka. Orang-orang liberal. Nah, itu lalu dimasukkan itu munafik. Ya. Siapa penyokong dananya? Orang-orang kafir. Dan itulah makna dari ayat ini, menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Nah, itu didanai semuanya. Nah, ternyata penyokongnya orang-orang yang bajunya kadang baju agama. Jadi makanya bahaya. Nah, ini kan dari paparan dari awal sampai akhir ini kan Masya Allah, orangnya itu kadang kita lihat di sekeliling kita bagaimana Nabi interaksi dengan mereka. Nah, ini penting ya, bagaimana Nabi berinteraksi dengan orang-orang munafik ini. Insya Allah itu akan kita lanjutkan.